mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hikmah bersama para pengurus Ibu Nur Aini, yang mudah-mudahan berkumpul kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ibu-ibu, saya anggap bulan Rajab sudah selesai. Besok hari Kamis, malam Jumat itu jatuh malam 27 ya? Iya, malam 27 insyaallah. Malam Jumatnya, hari Kamis, malam Jumat. Tanggal 27. Ya, besok Kamis, malam Jumat 27, ibu-ibu. Jadi saya anggap bulan Rajab sudah selesai. Sekarang masuk bulan Sya'ban supaya nanti pelajaran kita bisa masuk bulan Ramadan ya Bu ya. Karena di bulan Ramadan kita libur, maka bahasan bulan Ramadannya di bulan Sya'ban insyaallah. Paling-paling kita tinggal beberapa pertemuan lagi nih. Ada barangkali 3 pertemuan lagi ya. Tanggal 9 apa? Februari kita tawakufan. Hari apa? Hari Senin. Iya, jangan hari Kamis ya. Kalau nggak masalah, iya supaya saya bisa datang gitu ibu-ibu. Ya sudah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wa an Anasin radhiyallahu anhu su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an afdalis siyami. Dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ditanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang paling afdal. Faqala, maka Nabi menjawab, siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan, yaitu puasa di bulan Sya'ban karena mengagungkan untuk keagungannya bulan Ramadan. Ibu-ibu, masing-masing bulan dianggap besar, dianggap mulia, dianggap agung. Bulan Rajab puasa dianggap pahalanya sangat besar. Puasanya, tasbihnya, sodakohnya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan nilai pahalanya yang sangat besar. Masuk bulan Sya'ban ternyata tidak kalah juga nilai pahalanya. Nabi pernah ditanya tentang puasa yang paling afdal, yaitu dijawabnya oleh Nabi yaitu puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mengagungkan bulan Ramadan. Karena di Sya'ban kan Ramadan ya Bu ya. Iya, jadi subhanallah ibu-ibu, Allah itu menciptakan yang namanya bulan tuh cakep gitu Bu, pengaturannya ya. Ya Allah memang paling cakep ya Bu ya, di dalam mengatur segala sesuatu. Kayak kemarin saya sempat ngomong ya di Misbahun Munir. Jadi kita itu ibu-ibu punya 2 lebaran. Lebaran apa aja? Idul Fitri sama Idul Adha. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu masing-masing lebaran itu diapit ibu-ibu. Ya, diapit sama bulan mulia. Idul Fitri adanya di bulan apa? Di bulan Syawal. Kenapa ada lebaran di bulan Syawal? Syawal sebetulnya nggak ada apa-apa nih Bu. Ya, tapi karena ada lebarannya maka dibesar-besarkan oleh kita.
Ibu-ibu di kampung dibilangnya kalau Idul Adha itu lebaran gede. Nah, di kampung tuh dibilangnya lebaran gede. Ya, tapi ibu-ibu kita pada sepi-sepi aja kalau Idul Adha ya. Yang digede-gedein apa? Idul Fitri. Kenapa? Karena kita habis puasa. Habis berjuang ibu-ibu. Habis berjuang di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh, maka Allah kasih hadiah. Hadiah lebaran. Jadi lebaran itu adalah hadiah. Kenapa? Karena kita habis berjuang di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya, sebelum Ramadan ada yang namanya Rajab. Rajab itu adalah termasuk syahrun min ashuril hurum. 1 bulan daripada bulan-bulan yang mulia, dan justru Rajab ini adalah syahrullah. Bulannya Allah. Jadi ada 2 pendapat ulama. Ada yang bulan agung itu adalah bulan Rajab, ada yang mengagungkan. Jadi yang namanya Ashurul Hurum itu kan ada 4 ya Bu ya. Bu, ada berapa? Ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa Bu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini Ashurul Hurum nih Bu. Nah, Ramadan mulia nih Bu. Paling mulia nih Bu Ramadan. Kemudian Rajab termasuk Ashurul Hurum. Sya'ban jadi mulia. Padahal bukan apa-apa nih Bu, Sya'ban menjadi mulia karena diapit nih Bu. Diapit oleh Rajab dengan Ramadan. Maka Sya'ban dia menjadi mulia. Allah kasih tuh hadiah Ramadan dengan adanya lebaran. Lebarannya di mana? Di bulan Syawal. Jadi semuanya jadi ini bulan nih semuanya bulan bagus nih Bu. Ya. Rajab bulan termasuk bulan hurum. Kemudian habis Rajab apa? Sya'ban karena mengapit Ramadan. Ya Bu ya. Karena menyambut Ramadan. Jadi kita niatnya kalau mau puasa di bulan Sya'ban buat apa? Buat menghormati untuk menghormati bulan Ramadan yang akan datang. Ta'ziman li Ramadan. Niatnya begitu ya Bu ya. Ta'ziman li Ramadan. Jadi enggak menganggap biasa-biasa aja nih bulan Sya'ban, tapi dia agung karena menghadapi bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu Syawal kan ya. Habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah kan tadi tuh masuk apa? Masuk termasuk Ashurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram deh. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kenapa dibilang Idul Adha itu disebut lebaran gede? Karena memang itu pun hadiah. Hadiah dari mana? Hadiah kita para jamaah haji itu habis ngerjain ibadah haji. Ibadah yang paling apa? Ibadah yang paling berat. Jadi haji itu adalah ibadah yang paling berat. Melalui Arafahnya, melalui Minanya, Jumrah. Kemudian ibu-ibu ada peristiwa apa lagi ibu-ibu? Peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Oh, Nabi Ismail. Iya, saya nggak bisa ngomong ya. Makanya kalau jawab jangan gerendam. Jadi nggak kadang-kadang. Ya Bu ya. Ini Idul Adha ini Bu. Jadi maka dianggap lebaran gede. Lebaran gede kenapa? Karena perjuangannya lebih berat daripada bulan Ramadan. Ramadan kenapa mulia ibu-ibu? Kembali suci kali ya. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Kan kita bisa di Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu yang bikin Ramadan mulia. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di mana? Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi mulia? Bu, tadi Ramadan menjadi mulia karena ada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi mulia? Kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an. Ya, karena turunnya Al-Qur'an, maka bulan
Ramadan yang dimana ada malam lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Akhirnya ibu-ibu kenapa menjadi mulia? Karena Al-Quran ini nih Bu. Ya Allah Bu, kalau ibu kagak ngerti yang namanya pedoman hidup, Google Map deh Bu. Bu, tuh orang tuh anak-anak kita, saudara-saudara kita bisa-bisa kagak kenal Bu yang namanya jalanan itu tempat adanya di mana, lempengan mana, tapi dia berani ngegojek, berani ngegrab mobil kek, motor kek, dengan apa? Dengan modal Google Map. Walaupun barangkali ibu-ibu ya Allah sampai dibawa ke gunung-gunung kita, dibawa ke jalan yang ya Allah, ya Bu ya. Tapi ya akhirnya nyampe juga kalau sabar mah. Ya. Jadi ibu-ibu, Al-Quran ini Google Map kita, dan nggak bakalan kita dikasih nyasar sama Allah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Pertama-tama Al-Quran mesti kita bisa bacanya. Hanya ibu-ibu biar benar belajar Qurannya. Yang belum pada belajar biar pada belajar. Mumpung masih hidup kita, nanti ditanyain loh di kuburan, ngapa kagak bisa baca Quran? Agak ngajarin. Iya, kecuali Nung tinggalnya di hutan. Iya, ngomong kayak begitu, kagak ada yang ngajarin, ibu-ibu kagak ngapa-ngapa tuh Bu. Tapi kalau di kota, di perkotaan, apalagi di Kergesari, asal mau nyari guru baca Al-Quran, ibu kagak cari itu Bu, nggak usah pakai nyari, tinggal nunjuk aja di Kalisari mah, ya Bu ya. Nanti di kuburan ditanya, ngapa kagak bisa baca Quran? Kagak ada yang ngajarin, dipentung sama malaikat, ya Bu ya. Pentung sama malaikat. Tuh pertama belajar Al-Quran. Jadi jangan suka didengerin. Percuma baca Al-Quran kalau kagak tahu artinya. Ya nanti kan kita lagi sambilan. Ya, nih kayak begini Bu, kita lagi buka makna Al-Quran Bu, belajar fikihnya, belajar hadisnya, belajar akidahnya. Kita lagi buka terjemahan Al-Quran. Kenapa? Karena semuanya dasarnya adalah Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kenapa sampai Ramadan itu mulia? Karena apa Bu? Karena turunnya Al-Quran. Gimana turunnya Al-Quran? Kapan turunnya Al-Quran? Di malam Lailatul Qadar. Kapan Bu malam Lailatul Qadar? Iya, ada malam suka bolak-balik aja bulan puasa. Yang ganjil. Tadi udah dijawab bulan Ramadan, jangan dijawab lagi bulan puasa. Iya. Nah sekarang saya nanya, nanti nanya dulu saya. Kapan ibu-ibu malam Lailatul Qadar? Malam ganjil. Hati-hati kita di malam ganjil nih Bu. Yang tadinya rajin baca Quran, yang tadinya rajin terawih, yang tadinya rajin ngapain ya? Pokoknya rajin deh segala-galanya. Pas giliran malam 10 terakhir macet kita ibu-ibu. Ya mandek ibu-ibu, ya Allah. Al-Quran. Ibu bangga banget Bu kita Bu ya. Alhamdulillah udah khotam 3. Kapan khotamnya? Pertengahan bulan. Belum masuk itu ke Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar. Jadi malam 10 terakhir itu jangan dulu ditutup Al-Qur'annya. Ya, sampai selesai itu. Tapi nggak apa-apa buat Ibu Zena, walaupun cuman ukurannya dikit. Maksudnya yang tadinya barangkali 1 hari ada yang sejuz, ada yang 2 juz, malam 10 malam terakhir
kagak nyampe deh gitu ya. Kagak ngapa-ngapa kali gitu ya Bu ya. Ada yang bikin kue, ada yang nyuci spray, ada yang segala macam. Ya Allah ibu. Ya, jadi jangan sampai ditinggal itu Al-Quran, jangan dulu ditutup, jangan dulu bangga kita ya. Taraweh kagak taraweh ibu-ibu. Capek. Tapi ibu jangan seuzon juga sama yang pada kagak ke majelis taklim ya. Di rumahnya dia sholat taraweh. Iya, karena ibu-ibu dia siangnya capek nih Bu, siangnya capek, pas giliran habis maghrib masih lemes. Nanti-nantian aja ya, nanti-nantian aja. Kalau datang ke majelis taklim mesti segera ibu-ibu. Akhirnya nanti aja sholatnya entar-entaran. Kalau di majelis taklim jam berapa? Jam 7:30 ya tarawehnya. Karena pas isya banget gitu Bu, pas isya banget. Kalau di rumah entar-entaran juga. Ibu-ibu, kalau yang nggak ke musola tuh bukan di 10 malam terakhir. Karena 10 malam terakhir saya demen tuh Bu. Kenapa? Udah longgaran. Iya, udah dikitan tuh. Yang saya suka nggak ke musola kapan? Justru di awal-awal. 2 hari. Kalau saya di awal-awal tuh sholat di rumah, ya. Kalau di itu kagak kebagian naik ke atas, ya Allah kalau lagi kuat gitu ya. Pejejel gitu kalau di mushola, kalau malam pertama penuh. Baru-baru ya. Iya, 3 hari seminggu ya. Minggu masih penuh ya. 2 minggu aja dah. Maju. Mending kalau 2 minggu, seminggu. 3 hari ya. Cuman buat nyobain doang, bukan pulang kampung. Ngapain kan? Ada itu yang pada pulang kampung. Oh iya, pulang kampung. Ibu-ibu kalau pulang kampungnya udah lebih dari 2 minggu, ibu banyakan di sini berarti tinggalnya bulan puasa. Tinggalin zakat dulu, bayar zakat dulu, jangan main pulang aja ke sono. Ibu nyari duitnya di sini, zakatnya di kampung. Lah kalau ibu mau kalau misalnya kata Nung gini, habisnya kalau di sini udah banyak melimpah ruah beras gitu kan, di kampung susah. Iya juga ibu-ibu, di sini ibu-ibu yang namanya kurban kan banyak banget sapinya, kambingnya. Kalau di kampung paling-paling 1-2. Tapi memang di mana kita berada, disitulah kita harus berkurbannya, bukan di kampung gitu. Nah nanti lah kasihan, emangnya orang miskin adanya di kampung doang, di kota iya. Iya emang. Di sini apa berdua buat ya gimana? Jadi ibu-ibu kalau mau pulang kampung zakat dulu. Kecuali ibu pulang kampungnya seminggu puasa udah pulang kampung, berarti Ada namanya pulang kampung ini macam. nggak ada yang pulang kampung ya. Jadi ibu-ibu Orang sini semua. ya kali kan punya anaknya udah ada yang dari Sumatera, ada yang dari mana. Iya. Bukan anaknya main pulang aja belum zakat gitu. Ya, jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kembali kepada bulan Sya'ban. Di sini ibu-ibu dijelaskan oleh Nabi kita, bulan Sya'ban itu adalah afdhalus syiyam. Ya, puasa yang paling afdal. Nah, ibu-ibu kan gini. Kata Nabi kan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati, gitu kan ya? Iya. Rajab bulannya Allah, makanya ditungkulin banget tuh bulan Rajab. Pas giliran Sya'ban syahri, ya bulan Sya'ban adalah bulanku. Kata Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 2 nih Bu. Nabi yang namanya puasa di bulan Sya'ban tuh paling banyak puasanya di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Hampir seluruh hari di bulan Sya'ban Nabi puasain, tuh yang pertama.
Makanya Nabi bilang bulan Sya'ban adalah bulanku. Yang kedua, ibu-ibu, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh umatnya. Capek di bulan Rajab ibadah puasa, mau ngadepin bulan Ramadan, bulan Sya'bannya lalai. Lalainya kenapa ibu-ibu? Banyak kondangan, banyak tawakufan. Kan Ramadan kagak ngawinin. Akhirnya sebelum Ramadan datang ngawinin anak dulu. Pas giliran ngawinin, yang punya hajat kagak puasa, yang kondangan kagak puasa. Ya, majelis taklim pada ditutup. Sayang dong kalau masak kagak dimakan ya. Iya, akhirnya giliran tawakufan nih, makan nih. Makanya alhamdulillah hari Senin pastinya nanti tawakufan makan ya. Makan. Iya. Makan lontong. Jadi ibu-ibu makan kita ya. Akhirnya kagak puasa ya. Emang sudah umroh. Ya. Jadi jadi nanti diancam sama Nung, suruh jangan pada puasa. Pokoknya kalau puasa kagak diberkatin kata Nung gitu. Kan ada sendiri. Jadi ibu-ibu, bulan Sya'ban kita puasa buat apa? Buat menyongsong keagungannya bulan Ramadan. Ya, ibu-ibu enggak kayak bulan Rajab kita puasa, mudah-mudahan sehari 2-3 hari mah kita puasa. Mudah-mudahan, namanya juga mudah-mudahan, Bu. Ya, insya Allah. Kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naqu abdadakum." Sucikanlah badan kalian bisaumi Sya'ban li siyami syahri Ramadan. Sucikanlah badan-badan kalian untuk apa? Untuk dengan puasa Sya'ban. Untuk apa? Untuk puasa bulan Ramadan. Makanya kan ibu-ibu, Rajab tathhirul jasad, Sya'ban tathhirul qalb, Ramadan tathhirur ruh. Bulan Rajab kita suruh puasa, suruh bangun malam, suruh sedekah, suruh ngapain lagi? Suruh istighfar, suruh zikir, suruh tasbih. Buat apa? Buat kita nyuciin badan kita. Nyuciin badan kita pakai sabun ya. Kalau supaya bersih badan kita. Kalau dosa-dosanya pakai apa? Ya pakai itu yang tadi itu. Puasa, sedekah, tasbih, istighfar, puasa, ya. Nah, itu buat nyuciin badan kita. Badan kita berbuat dosa nggak? Berbuat apa? Ngomongin orang, mulut kita ngeliat laki-laki yang cakep. Kalau laki ngeliat perempuan gemoy lah, masa kita demen sama laki-laki yang gemoy? Kalau orang aku bawa jadi gemoy. Ya, jadi ibu-ibu maksiat mata, maksiat hidung, maksiat kuping, ya kan? Nah, ini anggota badan. Maksiat perut, nanti hati belakangan. Nah, udah deh tuh ya maksiat anggota badan. Pas giliran bulan Sya'ban ini kan udah luruh nih ya, kesalahan dosa badan. Cuci deh hati kita. Hati kita apaan? Bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Kemudian apa lagi? Dengki. Terus apa lagi? Dengki, asad, iri dia juga. Apa lagi? Sombong, angkuh. Sombong sama angkuh sama enggak? Sama, Beda. kalau sama kalau angku tuh Ya pokoknya itu penyakit hati. Ya, ria. Jadi penyakit hati tuh. Nah, udah bersih hati, masuk dari Ramadan ruhnya. Karena ibu-ibu yang nanti
kita dihitung-hitung itu ruh kita. Kita kan punyanya jisim sama ruh ya, badan sama ruh. Maka nanti yang akan diperhitungkan itu sama Allah oleh malaikat ruh kita. Maksiat perut apa misalnya? Maksiat perut. Iya. Ada makanan jatah orang dimakan sama kita. Agak pakai permisi. Berkat orang diambil. Iya. Nah ini Bu, ini enggak ada. Ah? Iya haram. Iya. Yang syubhat. Orang kita. Iya. Ibu-ibu kita makan di luar ya. Makan di luar, ibu-ibu. Kagak makan di luar. Sekarang demennya makan di luar. Di luar itu ada kepiting. Digoreng. Ya. Digoreng. Habis masak kepiting, masak ikan. Ayam. Itu minyak ada juga ya? Ada. Iya. Gimana? Apa mendingan Rajungan. rajungan yang boleh mak? Rajungan boleh. Kalau kita serem kalau ngomongin gitu jadi serem jadi serem makan di luar. Tapi ibu-ibu kayaknya kan di YouTube tuh ada tuh ya, ayam masuk nih, ayam yang masih utuh masuk ya, ditusuk tuh ya, ditusuk dikelet, jadi melalui ini semua, melalui mesin gitu, nggak ada penyembelihan, itu haram. Itu sosis saya jorok banget. Ini ya dijadiin satu sama tainya ya? Bukan. Dari mesin masuk. Ayam itu. Bukan sosis doang. Itu kayak ituan dipotong-potong buat digoreng. Tapi kayaknya kalau di KFC Indonesia enggak kalinya nggak akan ada yang beli. Kalau kayak begitu itu kan cerita-cerita di luar negeri. Ya. Orang menjemput dalam mesin, jemput dan Kayaknya mudah-mudahan enggak deh tuh. Iya, udah deh dah. Dia pulang dari pedaginya kalau lagi apa? Pulang. Ini tulangnya itu tebal kalau kepiting. Kalau rajungan dia tipis. Kakinya juga panjang. Iya. 57 ini aja juga panjang. Apa? Daripada yang lain daripada gitu. Naku abdanakum. Bersihkanlah, sucikanlah badan kalian. Ini maksudnya sucikanlah badan, bersihkan bukan suruh mandi ya. Bersihkanlah, sucikanlah badan-badan kalian dengan puasa Sya'ban. Untuk apa? Untuk menghadapi puasa bulan Ramadan. Fama min 'abdin yasumu salasata ayyamin min Sya'ban, tsumma yusalli 'alayya miraran qabla iftarihi illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa baraka lahu fi rizqihi. Nah, ini paling enak nih Ustazah Umrah nih yang memang udah terbiasa puasa nih ya. Tidaklah daripada seorang hamba dia puasa nih berapa hari? 3 hari daripada bulan Sya'ban, kemudian bersolawat atasnya, bersolawat kepadaku, karena ibu-ibu bulan Sya'ban ini kan bulanku, kata Nabi kan bulanku. Kalau yang namanya bulanku berarti solawat. Kemudian dia bersolawat terus-terusan buat menghadapi buka puasa. Kayak hari Jumat, ibu-ibu paling cakep zikir itu zikir sholawat, ya, zikir sholawat. Jadi ibu-ibu mana dia? Jadi sebelum buka, ayo aja dibacain banyak sholawat. Ini ya Allah, mudah-mudahan sekarang bisa baca, besok bisa ngamalin nih Bu. Kalau kata Bunda Hajah Maimunah tadi ngomongnya apa ibu-ibu? Ilmunya walaupun dikit, mudah-mudahan kita bisa amalin, walaupun sedikit kita ngamalinnya, ya Bu ya. Kenapa ibu-ibu?
Karena kata Bunda Haja Maimunah cakep banget nih Bu, tamsilnya kayak kita punya pakaian, kalau nggak dipakai-pakai jadi bau tengik. Iya, cakep juga. Biar cakep juga gitu ya. Ya kayak Ibu-ibu bau tengik jadi dibuang kan, jadi dicuci lagi kan. Dibuang, dicuci lagi. Kayak kita punya ilmu nggak diamalin jadi lupa. Gitu maksudnya ya, jadi lupa. Baru keingetan juga sekarang barusan nih. Kan saya masih mikir, oh apa hubungannya baju nggak dipakai-pakai bau tengik, apa hubungannya sama ilmu yang enggak diamalin tengik. Ilmunya tengik gitu ya Bu ya. Kalau tengik berarti kita cuci lagi. Coba deh Ibu diambe-ambein ya, bau. Kira-kira berani nggak makainya? Enggak. Diapain sama kita? Cuci. Dibuang mah kagak Bu. Dicuci sama kita ya. Berarti kita mesti berarti kan hilang kan ilmu kalau nggak diamalin jadi hilang. Ibu udah mulai ngapalin tuh yang Allahumma bi musyahadati asraril muhibbin wabil khalwatil lati asroita biha as-sabi wal ishrina antarhama qalbiyal hazin gitu ya. Itu buat besok tuh Bu, malam 27 Rajab. Allahumma shollinya Ibu udah terus-terusan ya Bu, insya Allah. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ayatil kubra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin alladhi huwa ni'matullahi allati la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tinggal beberapa hari lagi tuh Bu ya. Terus ibu-ibu mana dia? Mana dia? Summa yusalli alayya miraran qabla iftarihi. Kemudian dia bersalawat kepadaku berulang-ulang kali sebelum dia berbuka. Apa yang Allah akan jaminkan kepadanya? Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kecuali Allah akan mengampuni baginya apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Wa barakalahu fi rizqihi, dan Allah akan memberikan keberkahan baginya dalam rizkinya. Tuh Bu, dikasih dua tuh Bu. Dikasih apa ibu-ibu? Orang yang puasa di bulan Sya'ban selama 3 hari, kemudian dia terus-terusan membaca sholawat sebelum berbuka, maka Allah akan berikan jaminan. Pertama, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, dan Allah akan berikan keberkahan pada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa melaksanakannya. Ya, kan saya bilang tadi di awal, Rajab udah dianggap selesai, maka pembahasan kita adalah bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ibu-ibu Allah sampaikan bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan
dan ya Allah hasilkanlah maksud dan cita-cita kami, amin ya robbal alamin. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ibu-ibu hari ini ngaji ya. Tadi pagi kagak ngaji karena kalau dari rambutan hujan dulu kasihan. Di sini saya tanya dulu, nelpon dia kagak diangkat. Nelpon Asana rajin nih, baca Yasin. Asana rajin nih nge-WA saya, mudah-mudahan dibuka nih. Sana ngaji kagak? Ngaji. Saya kedengeran. Alhamdulillah Ibu Sadaja Maimunah semangat buat apa? Buat nyemangati kita untuk tetap ngaji. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya sekian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hasana ini telah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Semoga kita dapat mendapatkannya sebaik baik. Amin. Guru yang saya hormati, saya sudah kajian kita hari ini. Kedua doakan untuk saya mohon maaf apabila ada kurang tertutur. Mohon diberikan itu maaf yang seluas-luasnya. Amin. Kepada saja umrah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tinggal Kali dulu sama-sama kita menyampaikan juga mudah-mudahan apa yang kita insya Allah kita bisa mengamalkannya. Semoga kita dalam ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat dan sebagainya. Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sabar, Syahrul Tengah. Ya. Syahrul Mati, jadi ada tuh. Atau Rahmati, dari atas manfaat ala dinin wala kulli nabi salihah wa kulli salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم بارك لنا في شهرنا وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك وابعد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.